Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa nakoro madodoto itaw dito na to na maitan so. Kita ulangi, kita doakan yang menjawab salam. Mudah-mudahan malampik manang umuruna. Baratakap pegeti loka di tanah marajai. Anak-anak na madecim manik gama-jamanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo waktu pada pagataw-taw cete. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad amma ba'd. Mengawali ceramah takziah kita malam hari ini, saya mengajak kepada seluruh yang hadir, kita sama-sama membaca suratul Fatihah, kita niatkan pahalanya, kita kirimkan kepada almarhum Haji Hanafi bin Ambo Sape. Ila hasihin niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah malam ini kita akan bahas bagaimana teriakannya jenazah setelah dimandi dan dibungkus dengan kain kafan. Mudah-mudahan cukup waktu sampai bagaimana caranya memasukkan jenazah dalam liang lahat kuburannya. Tadinya mau mengawali bagaimana tata cara menuntun orang yang sakarat, tapi sepertinya waktu tidak mungkin. Jadi langsung kita setelah dimandikan dan dikafani. Dalam hadis Napuadani Nabita, Haji Hanafi saat sudah dimandikan, tadi informasinya meninggal di Kendari, maka almarhum berkata, qaddimuni kalimatnya lembut, kalimatnya sangat menyayat hati. Cina piku betuang yang artinya. Ia berkata kembali kedua kalinya, qaddimuni antara nakasi antara na li surion roku kasih nasureng. Qaddimuni tiwi na
aja kasih magati loka dion roku supaya masenan nak ketumonro naku tajetoi kasih nah baneku si bang anakku si bang idik mana engkai mana mata sewani. Jadi nak tajetoni itu almarhum. Ada yang mau lebih dulu menyusul? Ada yang mau menyusul lebih dulu? Wa in qanat salihan, begitulah teriakannya jenazah kalau orang yang saleh yang meninggal. Beliau pasti orang yang saleh, orang yang baik. Apa buktinya Ustaz? Ini mana atau bukti? Banyaknya orang yang datang bukti bahwa almarhum dan keluarganya orang yang baik. Betul tidak Bu? Jelas itu baik. Ustaz Hansar pernah takziah. Di rumah itu rumah sangat besar, halamannya sangat luas, parkir mobil-mobil yang mewah, tapi tidak ada orang. Sabiji yang panggil Kak, kita kenapa tuh dipanggil Kak kalau tidak ada orang? Banyaknya tempat lain yang panggil Kak Kodo. Dia bilang tidak Ustaz, sebenarnya ini keluarga besar. Saya bilang di mana bentuk keluarganya? Tiga mana keluarganya? Nah bilang keluarganya tidak ada mau datang. Saya bilang kenapa memang? Nah bilang kasih kek. Ada. Dia mengata sekek kok. Eke. Tidak ada ji. Jujurlah ibu-ibu, kalau orang yang meninggal orang kaya tapi eke, sedih tidak? Suara tak dulu. Sedih tidak? Ulangi satu kali. Yang meninggal orang kaya tapi eke, sedih tidak? Apa yang mau sedih? Eke. Makanya yang eke datang malam ini bomnya menurut si patah sebelum pulang. Insya. Begitulah teriakannya almarhum Haji Hanafi karena dia adalah orang yang saleh. Ketika Allah memanggilnya 5 kali sehari semalam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ia segera memenuhi panggilan Allah. Azan subuh dia cepat penuhi panggilan Allah, duhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya. Magati ilo kenapa kapo pangelina pong Allah Ta'ala. Makanya dia tenang pada saat menghadapi sakarat. Apa yang ditakutkan? Tapi nareko di pasia sewetu Pak Ibu, mau maaf. Di kampungku banyak orang haji. Bahkan biasa bisa bawa pergi di Tanah Marajai. Ia pernah sumbayang lohoro elo piasar di kampungku. Di sini tidak ji? Halo ndak ji Bu? Udah topo. Ia pernah loka sumbayang asar elo mani mangaribi. Gara-gara apa? Gara-gara cari uang terus. Lihat mi kalau mati apa yang dibawa sebentar. Wa in qanat gaira salihan, tapi bagaimana kalau yang meninggal itu adalah orang yang tidak saleh, tidak menyiapkan bekal, dipanggil oleh Allah, tidak menuju panggilan Allah, dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan haji dan umrah, tidak pernah datang ke tempat itu padahal engkadoina. Akhirnya dia pun akan menangis lalu berkata, ya wailaha. Artinya, aja kasih muaka, aja mutiwi kalau kadi kuburangi. Jangan engkau bawa saya ke tempat itu, jangan. Ya wailaha, jangan engkau angkat tubuhku. Padahal sudah dimandi dan sudah dikapani. Mohon maaf orang mati. Tidak ada waktu engkau disimpan di tempat itu. Pak purani diceme, purani dibungkus dengan kain. Syukur-syukur kalau dibungkusnya juga ada di dalamnya kain ihram yang dipakai waktu wukuf dan kain ihram waktu kita berangkat melaksanakan umrah. Uang Bu, mohon maaf. Elok dia agak cincin, gelang, kalung dipakai tidak? Kalau dimandikan, sudah dimandikan Bu, dipakai tidak Bu? Halo, dipakai tidak?
Cincin, gelang, kalung tidak sudah dikubur. Siapa yang pakai lagi, Bu? Ika pakai. Macam yang pakai nanti cincin, gelang, kalung adalah istri barunya apa? Makanya segera berangkat, cari kain ihram itu sebelum dibungkus dengan kain kafan. Dia berteriak, jangan engkau angkat tubuhku karena tubuhku ini penuh dengan dosa. Dan di antara tubuhku ini tidak ada kain ihram yang menyelimutiku. Padahal saya punya uang. Nah ya kaya dek nakung kaloka di tanah marajain apa nih sesekali. Yasma'u sautaha ala kulli syai. Seluruh makhluk Allah mendengarkan teriakannya orang yang menyesal itu. Illal insan, kecuali manusia. Sengaja Allah tidak perdengarkan kita semua. Karena kalau manusia mendengarkan jeritan orang yang tidak saleh meninggal, la sa'iq, maka pingsanlah semua yang ada di pinrang ini mendengarkan jeritannya. Nana reko pingsan itawe iga make jenazah. Jokale jalan sendiri tidak? Itulah pesan supaya kita ini bersaudara, si deceng iki. Kita ini berkeluarga, si parakai ki. Kita ini berkeluarga dekat dan keluarga apapun meski saling mengingat dan menyayang. Orang Bugis itu Pak Ibu, engkau napuadan ini tak makeda. Si decek-decen atau seliweng ngede, si jajak nah tahu rila lengede lebih madece padi parakai atau rila lenge dibanding kata seliweng ngede. Mengerti tidak bahasa aku Pak Ibu? Mengerti tidak mananya? Karena saya Bugis Maros cuma besar di Pondok Pesantren Mangkoso. Kenapa? Maknanya orang tua dulu kita berkata demikian. Bukti pada saat kita berduka, betul pada saat kita jaya mega duita, betul pada saat kita pejabat, banyak orang yang datang memanggil kita puang. Tapi pada saat tidak ada miwanta, tidak mi jawatan tak pensiun lagi. Mana semua itu yang datang? Masih datang tidak? Masih datang tidak? Bahkan mungkin ada sepupu yang tinggal di Capak Kala. Masiri kasih nama masiri kasih lokari bola ana ya roda sahabat tamasugi ya kasih tahu pendika. Tapi demi Allah di saat berduka dan ada masalah sepupu lah yang dari Capak Kala itu yang datang lebih dulu. Mana semua itu orang yang selalu puang-puang yang datang meminta-minta dan sebagainya pada saat berduka ki. Mau maaf jadi tak lupa lo di keluarga anta. Ada tidak begitu? Ada tidak? Akhirnya diangkatlah jenazahnya Haji Hanafi dari sebelah. Pada saat diangkat jenazah itu dengan kalimat kita sama-sama la ilaha illallah. Kita seolah-olah mengangkat jenazah dan tiba-tiba nanti kita pun akan diangkat. Sama-sama kita ucapkan la ilaha illallah. Ulangi. La ilaha illallah. Siapkah juga diangkat? Siapkah juga ditanduk? Waktunya akan tiba. Itulah yang dibaca oleh adik kita, anak kita, kemenakan kita. Bahwa waktu itu pasti akan datang. Aina matakunu yudrikumul maut. Dimanapun engkau berada, pasti kematian akan datang. Lalu Nabi kembali bersabda, pada saat diangkat jenazah Haji Hanafi dari dalam rumah, maka Nabi kemudian melanjutkan, yatba'ul mayyitu salasa, 3 pengantarnya Haji Hanafi dan siapapun nanti yang meninggal. Yang pertama, yatba'ul mayyitu ahluhu, dia diantar oleh keluarganya, istri, anak, menantu, saudara, om, bapak, ibu. Kalau anak yang meninggal, keluarga umumnya termasuk ada dong bombe. Itu kalau baik jaki Bu. Ulangi.
Itu kalau baik sifat tak banyak orang yang akan betul tidak? Kalau baik sifat tak banyak orang yang datang takziah di rumah tak kalau meninggal ki yakin tidak? Itu kalau baik sifat tak banyak orang datang. Tapi kalau tidak baik sifat tak. Lihat bedanya orang mendengarkan berita duka nareko tahu madece sipakna si bawa tau dia madece sipakna. Lihat buktinya. Kalau yang meninggal adalah orang yang tidak baik sifatnya, disampaikan, oi, meninggal ki anu nah. Oh, meninggal ki. Tuh. Tidak ada rasa bersedih apalagi merasa kehilangan. Betul? Bilang, oh, mati. Sudah mi. Tidak pernah ada penasaran bertanya, tega li serupa masena, seperti apa dan sebagainya. Tapi kalau orang yang baik meninggal, maka begitu dengar berita, meninggal dunia haji anu. Wih, kapannya? Baru-baru kak tuh si bah boleh di Tanah Maraja umrah, baru-baru kak tuh boleh di Bolana, baru-baru saya ketemu di warung dan dia bayarkan di warung, baru-baru kak, di mana tinggal jenazahnya. Semua orang tiba-tiba akan merasa kehilangan. Tanya mi diri, kira-kira kalau mati merasa kehilangan tidak keluarga ta? Ada orang meninggal tidak merasa kehilangan keluarganya. Betul tidak? Ada. Tapi bisa kupastikan malam ini, kalau kita ini 5 orang bersaudara, kita Tom yang paling kaya tapi sambungin gigil. Sana gigilina, kikirna. Kira-kira menangis tidak saudara ta? Menangis tidak? Semangat saya kedua. Menangis tidak? Saudara saja tidak menangis, apalagi hanya sepupu, apalagi hanya tetangga. Buat apa saya menangis? Nah, tidak ada kebaikanmu yang engkau tinggalkan, wahai orang meninggal. Pelajaran dan nasihat bagi kita. Tidak pernah orang menangis karena berkata, saya menangis dan sedih karena diam yang paling rajin di masjid salat berjamaah. Nah, biar rajin salat di masjid berjamaah, tapi menjak sipa kilo kadipadat rupa tahu. Mau maaf. Ada tuh itu begitu? Ya sih, Pak. Tidak pernah orang menangis karena kita setiap tahun berangkat umrah, tidak. Tapi yang membuat orang menangis nanti dan akan mengantar ke kuburan adalah kebaikan yang pernah kita tinggalkan. Ada cengan aga pura darengi tahu. Itu yang membuat menangis. Tidak terasa air mata menetes. Yang kedua, yatba'ul mayyitu maluhu. Orang meninggal itu akan dihantar oleh hartanya. Tapi tolong ibu-ibu, bapak-bapak jujur. Kalau yang hadir malam ini semua ambil kata jujur, kita ambil pelajarannya. Kalau yang meninggal itu punya mobil Alphard 1, engkau todo Auto Fortuner, engkau todo Auto Avanza, pertanyaannya Auto ya tegana tumpangi pada saat meninggal matu. Pada cek pertanyaannya doh. Pertanyaannya kan satu. Kalau 3 mobilnya, ada Alphard 1, ada Fortuner 1, ada Avanza 1, tegain atau nangis tomate? Jawabannya, biar selusin mobil tak di depan rumah, engkau tidak akan pernah naik di atas mobil itu, melainkan hanya diambil di atas dan disimpan di mobil ambulance. La ilaha illallah, dari pagi kita kumpul uang sampai malam. Ya Allah ya Rabbi, banyaknya uang di bank kita simpan. Ya Allah ya Rabbi, egana ringgit, egana cicita ditaruh di lemari. Ternyata meninggal. Mohon maaf, semua itu bukan milikmu. Mobil pun bukan milikmu. Engkau hanya diambilkan mobil ambulans. Yatba'ul mayyitu, yang ketiga amaluhu, amal ibadahnya. Diantar dari rumah dan keluar di atas mobil ambulans disimpan. Dibawa jenazah itu di masjid untuk disolati. Namanya salat jenazah. Pak Ibu. Mega tahu lo kan mengantar jenazah na iya kaya dekna runtui pahala lupui. Pahala aga itu? Pahala mensalati jenazah.
Saya bukakan hadisnya, riwayat Imam Bukhari Muslim. Maka Nabi ta, man syahidal janazah hatta yusalli alaiha, siapa yang melihat jenazah dan setelah itu berkesempatan masumpajangi jenazah, falahu kirat, maka akan mendapatkan 1 kirat. Wa man syahidaha hatta tudfan, niga pura masumpajangi rimasigi eto mate, lalu mengantar jenazah lanjut ke kuburan, falahu kiratan, maka runtui 2 kirat. Sahabat berkata, ya Nabi, mahwal kirat, apa itu maksudnya dibilang kirat ya Nabi? Langsung Nabi jawab, mislul jabalainil azimain. Maksudnya 1 kirat adalah pada gunung Jabal Uhud yang ada di Madinah. Yang pernah berangkat haji dan umrah pernah lihat bagaimana besarnya gunung Jabal Uhud. Saya baru-baru pulang bawa jemaah umrah. Saya tanya jemaahku, inilah yang pahala disia-siakan dari engkau tahu mati. Seperti itulah panjang dan besarnya gunung Jabal Uhud yang kita sia-siakan. Padahal mensalati jenazah lama tidak? Lama tidak? Mensalati jenazah tidak sampai itu 50 menit, apalagi 1 jam. Tidak. Dek nama ita. Di Pindrang salat jenazah berapa rakaat? Sekarang kamu. Aro karena sotan akhir 2. Tidak ada rakaatnya. Ada lagi jemaah, masuk ke salat jenazah. Apa dia bilang? Dek, saya baca Ustaz. Saya bilang, ikut saja di belakang. Yang penting jangan sujudi jenazah. Oh begitu Ustaz. Bahkan sebagian ulama berpendapat, kalau imam sudah mau takbir dan pada saat itu kita tidak ada wudu, maka sah ikut saja di belakangnya imam salat jenazah. Tapi catat dalam keadaan darurat. Contoh dalam keadaan darurat, mau masuk di masjid, nah tiba-tiba ada ciut di belakang. Apuh! Itu maksudnya contoh. Kalau pergi berwudu tidak dapat mensalati jenazah, maka langsung saja ikut di belakangnya. Pesan-pesan. Kalau ingin nanti mau eloki matu marwa disalati jenazah pada saat meninggal, maka catat baik-baik, siagan ditau pura disempajangi jenazah. Jangan mimpi nanti disalati oleh banyak orang kalau waktu hidup tidak mau mensalati jenazahnya orang lain. Jangan pernah mimpi ada 200 orang di belakang akan mensalati jenazah. Kalau hidup saja kita tidak mau salati jenazahnya orang, tidak akan mungkin. Betul tidak? Tidak makin. Mau lihat bukti? Hadir Pak Imam di tabe. Kalau Pak Imam yang meninggal, banyak tidak orang yang salati? Ulangi, banyak tidak? Pak Imam aku ada yang semua yang ini. Kenapa Pak Imam itu banyak yang salati? Karena memang sesuai dengan janji Allah, terlalu banyak tommi orang yang nasolati. Banyak orang kaya, tidak ada orang salati. Tidak banyak orang salati. Kenapa? Karena memang malas mensalati jenazah. Pertanyaannya kepada bapak dan ibu, mau disalati banyak orang, rajin-rajin lo kasumbayat jenazah. Acek bawa nih, Allahu Akbar. Ustaz Dewi sengi, acek bawa nih takabir. Kalau baik mau kita lebih sempurna, beli buku tuntunan salat memsalati jenazah harga 5.000. Mereka mah tuh dibalu. Betul tidak? Jangan tinggal di mobil. Kenyataan yang berbicara banyak jemaah hanya tinggal di mobil. Kenyataan berbicara banyak jemaah tinggal di atas motor, nah pahala di depan mata. Maka Nabi katakan, kalau ia sempat mensalati sampai ke kuburannya, falahu kiratan, akan mendapatkan 2 gunung Jabal Uhud besarnya. Itulah barakahnya orang yang mensalati jenazah. Pertanyaannya sebelum dilanjut, stop ataukah saya tutup? Setiap serah nih kasih. Lanjut lagi Pak. Ya Allah ya Rabbi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jenazahnya almarhum Haji Hanafi dikeluarkan dari mobil. Lalu mobil ambulans kembali bergerak menuju ke kuburan di mana dia akan disimpan untuk dimasukkan di dalamnya. Maka tabe mohon maaf saling mengingatkan. Mereka kuperhatikan jemaah pada saat mengantar jenazah
Begitu akan masuk dalam kuburan, tertawa, terbahak-bahak pada saat masih berada di parkiran mobil. Jangan kikodong ketawa terbahak-bahak di tempat itu. Ajak dicawa Pak Ibu, ajak dicawa. Kenapa? Karena boleh jadi di kuburan yang kita tuju itu ada jenazah pada saat 5 tahun yang lalu dikubur. Tidak pernah berhenti berteriak sebagaimana yang dibaca tadi. Perji'na pali suka kasih puang. Perji'na patuh kapai ngepuang. Perji'na napa nak masa sekali puan. Perji'na oh puang amas yang kasih. Maka dari malaikat ini pore-pore igami mungkin. Maka agama mengajarkan tata cara memasuki kuburan. Apa yang pertama kita lakukan? Pertama pesannya, jangan tertawa di tempat itu. Karena hargai penghuni kubur yang sudah dikubur. Jangan sampai kasihan. Dia sangat sedih karena kita tertawa pada saat akan masuk di tempatnya. Itulah sebabnya tata cara memasuki kuburan diawali dengan mengucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar. Atau yang umum, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Maka semua penghuni kubur pun menjawab salam kita. Cuma tidak didengar oleh telinga. Seandainya bisa didengar oleh telinga, maka nenek tak akan menjawab, Waalaikumsalam cucuku. Lari mana ngamak? Melangkah dengan pasti kaki kanan, kaki kiri, seterusnya. Ibu-ibu dan kita semua jemaah, jangan meludah sembarang. Kenapa? Ulama dulu kita, kalau masuk dalam kuburan, sendalnya pun dia buka. Nah, buka itu sendalnya. Kenapa? Karena pendengarannya orang yang sudah dikubur lebih tajam dibandingkan pendengarannya orang yang masih hidup. Makanya nak buka itu sendalnya tuh. Terlota tuh ulama-ulama besar itu. Dan kalau pakai sendal itu utama. Dia buka, dia lepas sendalnya karena sangat menghargai siapa yang akan ditemani, siapa yang akan dilewati sebentar. Jangan meludah sembarang, termasuk jangan agar rodo bugi narodo di penrang. Jadi letak-letak tahu kuburan nah. Agak senar. Ya itu. Jangan kuburannya orang dienjang. Jangan. Bagaimana perasaan tak kalau kita dikasih begitu? Dalam keadaan tidur pulas, tiba-tiba ada yang kasih begitu ki, apalagi di atas di tahu bilang bombeta. Bagaimana perasaan tak? Sama gitu. Nah, yang meninggal ini hanya tapi semua yang hadir termasuk saya pelajarannya, almarhum Haji Hanafi yang meninggal hanya jasad. Maka dia ruhnya tidak akan meninggal sampai datangnya hari kiamat. Itulah sebabnya dalam penjelasan nanti setelah dikubur, amalan yang tidak pernah terputus oleh orang yang sudah meninggal ada 3, tapi saya tidak bahas karena nanti ustaz berikutnya yang bahaskan supaya bersambung. Saya kembali pada saat jenazah diangkat ke kuburan. Maka penghuni kubur akan berkata kepada semua orang yang mengantar, termasuk Haji Hanafi yang sudah dibungkus dengan kain kafan dan kain ihram di dalamnya. Mereka berkata, wahai anak cucu Adam, akhirna engkatoni ditiwi lokamai dionrota. Wahai anak cucu Adam yang mengantar jenazah, ambillah pelajaran ketika engkau datang di kuburan ini. Yana tu nama kedana bita wakafa bil maut wa'ida. Cukuplah kematian yang menjadi nasib. Agalah dia hargai. Apa yang mau dibanggakan? Mohon maaf, jangan sampai ada orang yang karena jabatan sombong. Nah itu jabatan raimi. Betul. Yang ibu-ibu sombong nasabah cantik. Itu cantik memang ibu nak umur tak baru 30 tahun sampai 45 tahun. Tapi narik musia sudah 55 tahun sampai 60 tahun.
Dan ini cantik tak, nah biar bedak pipa nomor 7 dipakai. Ini cantik tak tuh. Kenapa hilang? Begitulah Allah berikan pelajaran supaya bisa berubah, supaya yang tadinya sombong jangan Terlalu banyak orang kaya di Pinrang tapi tidak Yang ada jabatannya, yang ada hartanya. Terlalu banyak orang tinggi jabatannya tapi tidak sombong. Yang tinggi ilmunya jangan sombong karena terlalu banyak orang tinggi ilmunya tapi tidak Maka apa mau dibanggakan? Tidak ada sama sekali. Makanya pada saat meninggal itu mesti semua dilepas. Dan pada saat kita melaksanakan pakaian ihram semua juga dilepas. Bagi kita laki-laki tidak boleh pakai apa-apa selain kain yang tak berjahit itu. Setelah itu berkatalah kuburannya kepada untuk Haji Hanafi, wahai Haji Hanafi, saya adalah tempat pembaringan terakhirmu. Engkau datang di tempat ini mudah-mudahan membawa cahaya yang akan menerangimu dalam kuburan, karena saya adalah tempat yang sangat gelap. Maka bawalah lampu yang terang di tempat ini, karena tidak ada yang akan menerangimu selain lampu cahaya yang akan engkau bawa. Agar patway matu cahaya di kuburannya. Aga bu. Bacaan Al-Quran. Itulah sebabnya ini menjadi kebiasaan dari kong kata mate oleh keluarga yang membaca tapi aneh bin ajaib mega kejadian orang lain dipanggil membaca Al-Quran ribolata 5 nata dia tahu omang ngaji saliwa main HP main game apa masuknya. Seharusnya yang membaca Al-Quran adalah anak-anaknya. Kalaupun anak-anaknya tidak cukup dan butuh orang lain, baru dipanggil semua keluarga, dipanggil anak-anak dari pesantren untuk membaca Al-Quran supaya cepat hatam. Jangan sebaliknya, orang yang dipanggil lalu kita di luar mencerita. Oh, tidak begitu. Karena almarhum melihat sedihnya orang yang meninggal. Kalau dia melihat di rumahnya semua anaknya orang yang datang mengaji, dipanggil anaknya orang yang di pesantren mengaji, sementara anak hanya di luar mencerita main game, main HP. Bagaimana sedihnya kira-kira orang yang meninggal? Iya natu sabana, pertama anak tak di pesantren ini. Kalau 3 anak tak di pertama minimal di pesantren ini. Ustaz, saya tidak bisa berpisah dengan anakku. Memangnya semua orang yang kasih masuk anak jadi pesantren mau berpisah? Coba mau berpisah tidak? Dan saat itulah saya merasakan kasihan dia sengisi salah anak. Dulu waktu kecil tinggal di Maros, tamat SD Lokan Rimangkoso. Saya tidak mengerti bagaimana kasih sayangnya ayah dan bunda. Tapi setelah punya keluarga nang katon anakku malopong katon di pesantren Mangkoso, baru saya mengerti bagaimana kasih sayangnya seorang ayah, kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Tidak bisa kak makan enak bu, kalau tidak kuingat anakku kasihan. Ya Allah ya Rabbi. Tidur pun selalu diingat anak-anakku, tindro di lokasi dek nama lahasa kasih. Giliran mau makan pasti pikiran puran di lokasi mandra anakku, puran di lokasi mandra anakku. Mau beli apa-apa, tidak bisa beli apa-apa. Aku pikir kasih bagaimana itu anak-anak. Ternyata kita ini orang tua Pak. La ilaha illallah. Semua yang kita pikirkan, jangankan harta, jangankan pakaian, jangankan apa, nyawa pun kita akan kasih untuk anak-anak kita. Betul tidak? Mudah-mudahan malupoi matu de manadoraka lokaridi, de natakalupa lokaridi. Pesannya untuk anak-anak almarhum. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua sekalipun sudah meninggal, tapi yang meninggal itu hanya jasadnya, ruhnya tidak meninggal. Maka jangan pernah kita mau, istilahnya orang Makassar, beser-beser nanti bersaudara. Agar rugi di Pinrang, malaga-laga. Jangan kita. Kasihan orang tuamu karena dia akan melihat engkau semua. Tidak ada orang mengantuk di belakang. Kenapa Ustaz Ansar bertanya? Karena mohon maaf bu, biasanya itu kalau ada orang lagi meninggal pada saat ceramah taksiyaki dan bisa ditahu ini siapa yang lebih cepat lagi meninggal di antara jemaat taksiyah, gampang. Kalau kimi saya butina, perhatikan di samping kiri kanan tak, di belakang dan di depan tak, siapa yang mengantuk itu biasa cepat mati. Baru-baru lagi kejadian di Pangkep, Ustaz,
Mau lagi diundang ceramah tasia, maka dagang kakak wenin nasi tania situ mati ustaz. Engkau si dendra di kubur purana wasara, maka dagang ika mati. Nasi alek batu tacak karu dua dulu tau ustaz. Dia mana cakar dulu. Baca Al-Qur'an. Makanya semua yang hidup ini sempatkan baca Al-Quran, sempatkan. Dan lihat Al-Quran pada saat membaca. Kenapa? Itu mata kalau selalu menatap Al-Quran. Perhatikan, adakah orang buta guru mengaji di Pinrang ini, mengaji sampai tua lalu matanya buta? Cari satu kalau ada. Siapa ki? Itu mujizat Al-Quran itu. Cari di Pinrang orang guru mengaji yang buta matanya karena terlalu lama mengajarkan orang mengaji. Tapi sebaliknya, coba bedeng. Orang yang selalu main game dari pagi sampai sore, maka itu buta mata. Kenapa? Pak Baraka natul Al-Quran ini. Mau lihat berkahnya Al-Quran. Kejadian di Maros. Tamasugi, engkais PBU-na, akhirnya mebui pesantren tapis. Setelah dikubur bertahun-tahun, dipindahkan kuburannya. Tanyama penghafal Al-Quran. Tapi alhamdulillah kain kafannya utuh, jasadnya juga masih hangat. Kenapa? Nasabah engkaduina nama bangi pondok tahfiz Al-Quran. Tidak jauh dari Pinrang, di Baru, di tempat kami di pesantren Mangkoso, sekolah. Ada kuburan yang mesti melewati, ada kuburan yang dilewati rel kereta api. Dan pada saat itulah semua keluarga yang sudah dikubur panggil semua anak menantunya untuk pindahkan kuburan orang tuanya, neneknya. Masya Allah, tabarakallah, ada kuburan di situ, Bu. Ditahu dari tanggal kematiannya, ternyata hampir setengah abad. Kain kafannya masih utuh, jasadnya juga masih utuh hangat. Padahal hampir setengah abad pura dikubur, hampir 50. Pertanyaannya, agak zaman-zaman nalaput tahu. Ternyata iya umi zaman-zaman anak kupure sebagai ngasara nauli ni anak nauli ni pon nauli ni cikali nauli ni sede bolana lo kamane ni memang ngaji nak lo kamane ni memang ngaji nak lo kamane ni memang ngaji nak. Makanya ambil berkah mengaji, jangan jangan lupa dalam satu hari minimal baca Al-Quran walaupun satu ayat. Praktekkan yang belum membaca Al-Quran dari pagi sampai malam, pulang sebentar ambil Al-Quran, buka Al-Quran, lalu mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Tatap bacaannya, tatap Al-Quran itu. Lalu baca walaupun satu ayat. Alif Lam Mim. Istirahat nih, baru langsung bilang Sadaqallahul Azim. Besok lagi Bismillahirrahmanirrahim. Bilang malaikat, satu ayat sirah Cina roh. Ternyata betul. Zalika Sadaqallahul Azim. Maka ada malaikat yang kami takut tuna. Ya Allah ya Rabbi. Tapi lebih ada harapan itu karena paling tidak mengaji walaupun satu engkau mau harapan roh. Kita ini la ilaha illallah sangi doi ringgi cici gelak gelang begitu mati nah pakai istri baru naik apa. Berkata lagi lihat kuburan kepada Haji Hanafi dan siapapun yang meninggal, saya adalah tempat yang sangat sempit, maka luaskan kuburanmu dengan banyak bersedekah. Yang tadi cahaya Al-Quran, rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa rajin-rajin membaca Al-Quran, ada itu amalan paling bagus, narik ungkat TPA. Kalau ada TPA, ini pesannya untuk anaknya almarhum Haji Hanafi. Kasih masuk itu donatur orang tua atas nama almarhum Haji Hanafi di TPA. Walaupun 10.000 setiap bulan. Ustaz masa 10.000? Kan saya bilang walaupun. Mau ki 20.000 silakan. Mau ki 30.000 silakan. Supaya mengalir pahala
cahaya Al-Quran ke kuburannya almarhum. Ya tahu naruh-naruh untuk barakah pun anak-anak. Jadi lupa itu mateta. Sedekah, termasuk sedekah. Malam ini kan ada sedekah. Begitu selesai takziah ada diwagi. Betul tidak? Ulangi, betul tidak? Sedekah itu adakah? Yang penting jangan lupakan ansar sista. Cuma ulangi, itu orang yang seke sebentar kelihatan. Masuk Ustaz? Orang seke dan orang mangua rakus bersaudara. Siapa yang rakus pasti seke, dan siapa yang seke pasti Mau lihat buktinya? Sebentar dilihat buktinya pada saat dibagi kue. Siapa yang ambil 2 bungkus? Jami bilang pokoknya langsung aja lebar nerok. Sedekah, dan itu juga memang menjadi kebiasaan kita di masyarakat. Kalau ada orang meninggal, memang Nabi sampaikan, sedekahlah pada saat jenazah baru saja dimasukkan dalam kuburan. Karena sebentar orang yang dikubur akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Dan sedekah itu akan membantu dia untuk bisa menjawab dengan tenang. Ya, itu nama taji biasa di kampung Ede. Berikan baju baru kepada Pak Imam, diberikan sarung kepada Pak Ustaz, diberikan ini kepada ini. Tapi mohon maaf Pak Imam, ya biasa narik dari nggak baju, dia pakai. Tahu kah? Iya tahu tuh sedih. Biasa mina makanya jami bawa masuk dia kata untung. Makanya cara terbaik sebenarnya adalah cukup kasih pembeli baju ke Pak Imam supaya istrinya langsung bilang, ada kok. Akhirnya turunlah persiapan jenazah akan dimasukkan. Lalu muncul pertanyaan, siapa yang harus memasukkan jenazah? Ini kita buka. Kalau istri, seharusnya suaminya. Jangan orang lain kasih masuk istri tak dalam kuburan. Kenapa? Karena ada sebentar pembicaraan antara orang meninggal dengan suami. Kalau istri meninggal dan suami yang kasih masuk. Dan yang tak kalah penting semua itu, ini kan sebentar mesti dipegang ini, jenazah dibawa. Masa suaminya orang yang pegang-pegang istri tak, Pak? Nah kita ini suaminya. Begitu pula sebaliknya, kalau anak meninggal, maka yang seharusnya masukkan anak adalah ayahnya. Jangan biarkan putrata turun tanpa ayah yang temani di bawah. Karena itulah kita temani terakhir kalinya istri ta, dan terakhir kalinya anak-anak ta. Makanya penting belajar. Ustaz, saya tidak tahu memasukkan jenazah. Baik, ilmunya kita bahas. Supaya kalau ada meninggal di rumah, apalagi orang tua tak yang meninggal, Pak. Ingat, kalau ibu tak sudah meninggal, masih ada harapan untuk kita berbakti kepada ayah. Karena mudah-mudahan ayah kita, hidup pertama, lalu nak kuburanna, tania toleng ngede. Di mana kita ambil ayah? Tegakin runtuk bapak, tegakin runtuk emak, narekok nala ni pong Allah Ta'ala. Tata cara memasukkan jenazahnya Haji Hanafi dalam lahat kuburnya. Kalau anak-anaknya masih kecil tetap ada di bagian bawah. Lalu ada saudaranya imam sebagaimana tadi moderator. Biarkan Pak Imam saudaranya yang bertindak sebagai anaknya, mewakilkan keluarga. Tapi kan Ustaz, ada Pak Imam yang lain Ustaz, yang punya tanggung jawab. Itu Pak Imam, kalau tidak ada keluarga dekatnya baru Pak Imam turun. Karena berdosa satu kampung kalau tidak ada yang kasih turun jenazah. Ini penyakit sekarang di kota-kota besar. Coba kalau naik di kota besar. Kalau ada orang meninggal, tanya tuh anak-anak jamai. Tapi sangit tolongnya dioli. Berapa ku bayar ki? Mulai memandikan, mengkapani, mensalati, dapat tamu itu mateku. Siaga ku ajak ki. Orang tua tidak lebih dibandingkan dengan baju yang kita jual di sentral. Karena hanya Nah di situ kita sentuh terakhir kalinya wajah orang tua. Di situ kita mandikan terakhir kalinya. Di situ kita bungkus dengan kain kapan terakhir kalinya. Karena setelah dikuburkan tidak akan pernah bisa kita sentuh kulitnya. Maka memang mesti belajar Pak Ibu. Mohon maaf. Khususnya bapak-bapak. Belajar memang dikasih belajar. Jangan sampai kejadian yang memasukkan jenazah dalam lahat.
Orang yang meninggal itu adalah orang yang sudah haji, orang yang berkali-kali berangkat umrah dan rajin salat berjamaah di masjid, tapi yang memasukkan dalam kuburan, mohon maaf, ini penyakit di mana-mana, yang memasukkan dalam kuburan orang yang tidak pernah dilihat di masjid salat berjamaah. Mohon maaf, tidak bisa kita mengelak karena ini memang kenyataan di mana-mana. Dek nama sumpah jadi masih ede. Apa no itu mati dek nak jeneng. Apa no itu mati dek topan na tutu aurat. Bahkan pernah saya tanya orang yang biasa kasih masuk jenazah yang begitu, upawangi, maka dah agak dibaca waktu na dipatoi itu mati deh. Nah saya enggak ustaz deh, enggak nah. Maka dah dek pawana bakat toba ni supaya mediku cara makan narik ungka jemaah supaya mau belajar. Maka dah ustaz, tapi jangan sebut nama. Ya rona reko ungka tomate pura upa krostas, anu miku bici diawa. Upawi maka dah tomate. Ajak memon patau tahu kah ulepak ku tu. Mungkin kalau ada yang biasa begitu tanya mi, itu tonje na baca. Nak kena bawa tomate ajak memon patau tahu kah ulepak ku tu. La ilaha illallah. Bahasa Indonesia, hei orang mati, jangan engkau kasih takut-takut kah, ku tempelek ku tu. Bayangkan Pak, haji ro di pertama roh. Tapi yang memasukkan adalah orang yang begitu. Bahkan orang yang demikian umumnya, mohon maaf, dimengerti teman-teman serupu. Bagaimana memasukkan jenazahnya Haji Hanafi? Di bagian kepala, di bagian tengah, dan di bagian kaki. Diambil jenazahnya, kebetulan arah kiblat posisi di sana. Maka diambil jenazahnya dari arah selatan ke utara, lalu bersamaan 3 orang dibawa. Dan pada saat menyentuh jenazah, bolehlah di situ dimulai dibaca Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, ataukah dibaca Bismillah wa ala millati Rasulillah, dimasukkan ke dalam liang lahat. Di pertama ni relalenna kuburang ede. Aga dijama relalenna kuburang ede. Ya rodo ajena pengikat di kaki, pengikat di babuana, medi dilepas, medi tode. Yang penting jangan dibuka kain kapan, jak dibuka ikan kapanna. Yang mesti hati-hati diperbaiki, ya rodo diuluwe. Ya rodo diuluwe, kain kapanna diuluwe, mesti dilepas, wajib dibuka, lepas, pasuiro. Supaya sempurna ini pipinya, pilihna wajahna. Ini wajib kena bersentuhan dengan tanah. Deikwe kain kapange. Disunahkan lagi yaro ingat hidunna dirapatkan dengan tanah riolona. Jadi contoh di suki Cina pawang lakai tak maka datin miri-miri ke doi tak belajar. Nak kode nelok maju hidunna di tembok pawang pamaju-maju saya itu supaya sempurna. Lalu dibaca ayatnya. Siapa sih yang tidak menangis nariko bapak nama mati? Saya rasakan pada saat meninggal kasih almarhum hajiku, ya Allah ya Rabbi. Lebih-lebih siapa yang tidak pasti dek dulu tetto nariko anak tak nak mati. Bene tak nama mati, ya Allah ya Rabbi. 40 kita sih bang. Nah ya kaya kita sebagai suami akan mengantar untuk menghadap kepada Allah beneta. Dibaca nih ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum, dari tanah engkau berasal. Poleki di tanah air pancajiang, baineku, anakku, bapakku. Alani tanah na ditaruang ikoy. Dek madipandri itu mati tanah. Aro? Jadi nakutannya lah kaita otomatis nakarawa si ripili rupata tu na perani dijeneki denre. Ini yang mesti kita buka pikiran. Kan dijene tomate ede Pak. Jadi seharusnya suami dong. Pak pura dijene tu denre. Jangan nakutannya lah kaina ini mani menu. Ega naruto mati kasih tanya talakan pertama. Nah dijene tu tomate denre.
Tapi saya tidak akan bahas hakikatnya. Pak, jangan sampai terlambat kali isu lima. Jangan, yang penting diterima ilmu nah. Lalu dibaca kembali. Wa fiha nu'idukum namaku bainiku anakku tanggung jawabku naku pali suni dion rota. Wahai istriku, 40 tahun kita sama-sama dan sekarang tanggung jawabnya suamimu istriku mengantarmu masuk di tempat ini. Anakku 20 tahun engkau bersama dengan ayah anakku. Sekarang tanggung jawabku kupalisu kitama. Nah eloki mangolo di pamasena puata. Ya Allah ya Rabbi. Ambilkan segenggam tanah. Boleh disimpan di sini, boleh juga di bagian belakangnya. Lalu dibaca kembali ayatnya, dialognya tidak disambung supaya bisa cepat. Wa minha nukhrijukum taratal ukhra. Dan kelak dipacokommu pakai pengang. Dan pada saat ia naromatu dipasek diki di pada mashar. Nari bacaan apa dengan ayatna. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allisuni mangolo ri pamasena puata si bawa hati mapacing hati yang bersih. Rio marenno elok si pamrutu puata nanata yetoni pamasena puata pada khuli fi ibadi wa khuli jannah. Sungguh taman-taman surga menanti kedatanganmu wahai istriku. Pura narodo, bisalah berpamitan. Mohon maaf Kak beneku. Sampai di sini suamimu menemanimu. Mohon maaf anakku, sampai di sini ayah menemanimu. Mohon maaf ayahku, sampai di sini ayah menemanimu. Mohon maaf ibu, sampai di sini anakmu menemanimu. Akhirnya turunkan papan. Tidak apa-apa, kita sudah turunkan. Karena tangan tak yang terakhir kali menyentuh kulitnya mama. Tangan tak yang terakhir kali menyentuh kulitnya bapak. Tangan tak yang terakhir kali menyentuh kulitnya anak tak. Itulah kebahagiaan. Kalau ada orang meninggal, lalu ide patama itu mati tak ralalana kuburata. Alhamdulillah. Turunkan papannya. Panok ni tanana. Sekarang sudah 9:30 juga. Ia naruh kapak kepala tukar kiki. Dek toma di poso mak gora-gora. Ya poso nakasnya. Akhirnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bil maut wa'ida. Lihatlah kenyataan kematian itu terjadi dan dek gaga tahu lo si bangi tahu nariku pura dikubur. Betul tidak? Seorang ibu biasa melihat ada suami yang meninggal diantar oleh bainena, diantar dia anak-anak. Pertanyaannya, puraki mitang kabene si bangi lakena pernah dikubur ibu? Puraki degaga di pertanyaan, tolong jujur jawab dengan semangat. Nah kok lebih riolo ipamasena lakaita lisu ipamasena pong latala. Eloki si bangi lakaita desana kuburan atau de. Lo propesa data elok itu de. Satu kali elok itu de. Angkali ngamana nih roh? Karena nih roh. Sila ada kita sapa doi. Dilupain lo kasumpah aja, dilupain mang ngaji. Dia na dulu mang ngaji na taruh sapa kang doi. Nah ternyata unie tapak kedai tidak. Cai padita tanjana. Saya tidak mau tanya bapak-bapak. Wanya no. Manasani. Umumnya narekolakai mate mega makun raipin. Istri banyak pinsan narekolakai mate. Tapi coba guys balik sebaliknya. Sampai mama babah saking umur tababah. Hampir 70 tahun babah. Pura kimita makun rai mateng kaurane pinsan. Ini pura kimita mi. Dedi. Noleng kamu tahu kabar kejadian 1 di antara 1 juta. Nah iya kayak kau tuh deh pakai kejadian. Agar lo dialah pelajaran. Meninggal nanti tinggal sendiri. Maka perbaiki persiapan menghadapi kematian. Insya Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau mau menonton ceramahnya Ustaz Ansar, apa tata cara menuntun orang yang sakarat, buka saja di YouTube.
Apa nama YouTube-nya? Sebentar, ini ceramah juga bisa dilihat. Apa nama YouTube-nya? Sebentar ku kasih namanya dengan nomorku. Setelah berdoa. Akhirnya sekali lagi pesan yang terbaik dari Ustaz Ansar, dek gaga tahu pedek malopo pedek matua semakin jauh dari kuburan. Yang ada kita semakin dekat dengan kuburan. Dek natu damai tadi kubur toki. Aga perlu dipadecengi amal ibadata dipadecengi anak tak dipadecengi maneng supaya dek namang kagak-kagak supaya mate ki. Aga doa anak supaya dek namang kagak-kagak anak-anak baca sepasujud terakhir. Saya amalkan doa ini dan mudah-mudahan barakat tolong ke anak ta. Dibaca setiap sujud terakhir. Setelah dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi dan disambung dibaca doana. Rabbi ij'al waladan shaliha warzuqna birruhum. Pura ki masumpah aja dibaca si doana Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Mandreki si bang ananata jangan pernah dibuat lebih nanan rena. Maka dari itu taruh tak narekung kalau lebih nanan rena anata maka andre si sana. Untuk aga tanya tu doa tapi syarat ya tu. Dek matudu ditemukan dalam Al-Quran dan hadis maka dah makan sisa makan anata tapi barakalopo ya tu. Coba nih, siapa ibu dan bapak saking andre lebih anak-anak mesti tuduh dek nata kalupa na dek nelo mengkagak-kagak anak tak tu. Mata ki matu sifat masing-masing sureng-sureng walaupun mohon maaf beda makna. Dek tu nelo sifat anu. Pasti sifat masing-masing tu anaknya. Maka mulai besok ibu nareko kaki di boting de na si baki anak tak telu anak tak dia toy pom meme dia toy kayak mana ngalanan rejin anak. Lebih na ini mandreng. Termasuk orang tua kita dulu nareko mandre tudu engka werinun nataro umita ya werinun ngede pakai penutup betul penutup atau tidak bu pakai penutup gelas. Nah untuk apa itu penutup gelas dihargai lakaya dihargai tamatuai nero tamatuai tak boleh terima baraka di gurue nama kedani idi tamatuai supaya mangkalinga mana yang ada anak tak lo karidi nadik gaga timun na elo meleper lo kadi tamatuai alias kasar mulutnya maka nareko pura ki mandre yarwe rinungede diminum sebagian lalu dicupkan salawat sebagian napa na dijapian lo kadi waede napa diniakan mantaje baraka lo kadi anata dek na lekin lupa anata di penungan ni hinukina dek tu na lekin lupa anata elo mandre na ngeraki elo ibalanca na ngeraki elo ka umrah idi pas itu dulu dapat diolo kenapa nasak baraka naro pura kak macerama di televisi itu air minum kalau bina tapang ka jemaah maka dastas elo tak male baraka lebih dari nuta maka dak jalan ibu aji tapi ujap piaki dulu pura ni rodo ku japi nanti nilisu 2 hari kemudian nacetka assalamualaikum ustaz waalaikumsalam dek mesrana tanpa makedai ustaz barakah betul itu air minum tak maka dak oh mereka pada penunga anak nah jadi maka dak siapa yang minum nasin saya ustaz jadi putih maka dak aga barakah di sedih bu haji nasin ustaz barakah betul ya tu lebih dari nuta 2 hari 2 malam dek kuletindro kasina. Semoga ada berkah pertemuan ini kita di tempat ini. Akhirnya kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Sebentar nomornya akan dibagi supaya bisa lebih belajar tadi apa yang dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Tuhan nabzul mutma'inna irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam bi barakatil Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.